pada sejarahnya Sunan Giri ya. Sunan Giri atau Raden Paku adalah putra dari Waalaikumsalam. ini kelas 9A. Iya. Nah, untuk mengawali mata pelajaran kita pada siang hari ini lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam ya. Untuk memulai mata pelajaran kita akan membahas tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia dan peranan Wali Songo khususnya Sunan Giri dalam penyebaran Islam di Indonesia. Poin pertama kita akan membahas tentang proses perkembangan Islam di Indonesia. Agama Islam diperkirakan masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7. Kemudian abad ke-8 dan abad ke-9. Proses masuknya agama Islam di Indonesia itu melalui beberapa faktor. Di antaranya yaitu adanya keruntuhan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Ini merupakan ditandainya faktor keruntuhan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Terus yang kedua itu persyaratan masuk Islam itu mudah. Orang yang mau masuk Islam itu cukup membaca 2 kalimat syahadat. Terus yang ketiga ajarannya itu mudah dan sederhana. Yang keempat pelaksanaan keagamaannya itu sederhana seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Terus ada juga Islam tidak mengenal kasta. Ada yang tahu kasta? Tidak. Kasta itu sama saja dengan kedudukan atau derajat. Misalnya nih, kayak orang kalau udah semakin kaya itu pasti dipandang gitu ya. Itu Islam tidak mengenal hal itu. Terus ada penyebaran agama Islam dilakukan secara damai. Agama Islam itu sejak dibawakannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebarkannya itu secara damai, tidak melalui peperangan. Nah, begitu juga dengan dibawakannya oleh Sunan Giri. Terus poin kedua, sumber-sumber sejarah masuknya Islam di Indonesia itu ditandai dengan adanya adanya 4 faktor. Yang pertama, sumber-sumber sejarah masuknya agama Islam di Indonesia itu ditandai oleh 4 faktor ya. Yang pertama, itu ditemukannya makam Fatimah binti Maimun. Makam Fatimah binti Maimun ini berdasarkan hasil penelitian sejarah itu ditemukan pada tahun 1082. Pada batu nisan dari makam tersebut dituliskanlah nama seorang wanita yaitu yang bernama tadi makam Fatimah binti Maimun. Yang kedua, makam Sultan Malik As-Saleh. Ini ditandai dengan angka 1297 ya anak-anak, salah Ibu. Merupakan bukti bahwa Islam telah masuk di daerah Aceh pada abad ke-13. Jadi, Islam masuk di daerah Aceh itu pada abad ke-13. Terus yang ketiga, adanya cerita Marco Polo. Cerita Marco Polo itu pada tahun 1092. Marco Polo ini seorang musafir. Dia dari Italia atau dari daerah benua Eropa yang singgah di Perlak dan di beberapa tempat di Aceh bagian utara.
Marco Polo ini sedang melakukan perjalanan dari Venetia ke Marco Polo sendiri sedang melakukan perjalanan yaitu dari Venetia ke negeri Cina bagian utara ya. Ia menceritakan bahwa pada abad ke-11 Islam berkembang pesat di Sumatera bagian utara. Ia juga menceritakan bahwa Islam telah berkembang dengan pesat di Pulau Jawa. Terus yang ketiga yang keempat yaitu adanya cerita Ibnu Batuta. Ada yang tahu cerita Ibnu Batuta itu seperti apa? Tidak. Nah, pada tahun 1345 Ibnu Batuta itu mengunjungi Samudra Pasai. Ada yang tahu Samudra Pasai? Enggak. Samudra Pasai. Samudra Pasai ini itu kerajaan Islam. Kedua setelah kerajaan Kutai. Ya. Ia menceritakan bahwa Sultan Samudra Pasai itu hatinya itu sangat baik terhadap rakyatnya. Dia juga bertemu oleh para pedagang dari Cina dan Pulau Jawa. Terus dari sini kita akan langsung ke sini, yaitu sejarah Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku adalah putra dari Maulana Malik. Sejarahnya Sunan Giri ya. Sunan Giri atau Raden Paku adalah putra dari Maulana Ishak dari Belambangan. Beliau adalah saudara kandung Maulana Malik Ibrahim, sahabat dari Sunan Ampel. Nah, Sunan Giri itu mendirikan pesantren dan santri dari pesantren Sunan Giri ini banyak yang berasal dari daerah luar Pulau Jawa seperti Madura, Kalimantan, Makassar, dan Lombok. Selain menerima santri dari berbagai daerah, ternyata Sunan Giri juga banyak mubaliknya ke Nusa Tenggara ya, Sulawesi dan Maluku. Sunan Giri ini sendiri lahir dari seorang ibu yang bernama Dewi Serdadu. Masa kelahiran Sunan Giri ini tidak disenangi banyak orang. Kenapa? Karena pada saat kelahiran Sunan Giri itu terjadi wabah. Jadi masyarakat pada saat Sunan Giri ini lahir mengira bahwa wabah penyakit itu asalnya dari Sunan Giri. Makanya Sunan Giri itu dicari keberadaannya dan dia akan dibunuh. Tetapi ibu Sunan Giri yaitu Dewi Serdadu membawa Sunan Giri pergi dari desa, yaitu setiap hari, setiap malam ibu dari Sunan Giri itu yaitu Dewi Serdadu melakukan perjalanan ke pinggir pantai sampai akhirnya di sini ya ibu tulis, sampai akhirnya Dewi Serdadu ini menaruh bayi Sunan Giri ke dalam peti. Mengapa bayi Sunan Giri ini ditaruh di dalam peti? Yaitu tujuan dari Dewi Serdadu tadi itu untuk menghanyutkan Sunan Giri ke pantai. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak dicari oleh warga. Dihanyutkan ke pantai. Setelah
Dewi Serdadu menghanyutkan Sunan Giri ke pantai. Ia pun merasa sedih. Karena apa? Karena anaknya itu akan berpisah jauh dengannya. Tak lama dari kejadian itu, Dewi Serdadu meninggal dunia. Dewi Serdadu meninggal dunia dan ditemukan oleh warga. Kemudian, peti yang berisikan bayi Sunan Giri tersebut ditemukan oleh seorang pelayar atau pelaut. Di tengah ia berjalan untuk mencari ikan dan berdagang. Ia menemukan sebuah peti yang berisikan bayi Sunan Giri. Kemudian pelaut atau pelayar itu tadi membawa bayi itu pulang, yaitu tujuannya untuk diserahkan kepada Nyai Gede. Ada yang tahu siapakah Nyai Gede? Enggak. Nyai Gede ini seorang saudagar kaya. Nyai Gede ini sangat tertarik kepada Sunan Ampel dan ia ingin berusaha untuk merawat Sunan Ampel. Setelah Sunan Ampel beranjak dewasa, Sunan Ampel belajar ilmu agama, yaitu kepada Sunan Ampel, sahabat Sunan Giri. Setelah mengetahui bahwa Sunan Giri itu memiliki kecakapan yang luar biasa, Sunan Ampel pun memiliki niat untuk mempertemukan Sunan Giri dengan ayahnya, yaitu yang berada di kerajaan. Jadi Sunan Giri itu dibawalah oleh Sunan Ampel untuk menemui ayahnya. Nah, Sunan Giri setelah bertemu dengan ayahnya, ia pun memiliki peran. Oke, kita masuk di poin peranan dan agama Islam di Indonesia. Tokoh penyebaran agama Islam di Pulau Jawa khususnya itu yang tadi, yaitu Wali Songo, tapi kita akan membahas hanya Sunan Giri atau Raden Paku. Yaitu pada masa perjuangan secara bertahap, setelah mendapatkan bukti, kemudian sudah yakin dan membentuk untuk mendirikan pondok pesantren Giri. Ternyata ada beberapa faktor di desa Sidomukti, Kebonmas, Gresik pada tahun 1403 di kota Gresik. Nah, asal muasal nama Sunan Giri itu berasal dari bahasa Giri, artinya gunung. Sunan Giri berarti Sunan Gunung. Ini asal muasal nama ini didirikan oleh penduduk setempat terhadap Sunan Giri pada tahun 1403. Terus berkembang menjadi kerajaan. Kerajaan Giri Kedaton didirikan berhasil menguasai daerah Gresik dan sekitarnya, yakni selama beberapa generasi. Dari materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan bertanya kepada kalian terkait materi yang disampaikan. Apabila pada materi yang Ibu sampaikan kalian tidak mendengarkan, maka kalian akan Ibu beri hukuman dengan berjoget di depan ya. Kita langsung masuk aja deh ke yang pengevaluasi dari materi yang telah Ibu sampaikan ya. Ibu butuh 1, 2, dan 3. Jadi kalian maju satu persatu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Iya, Bu. Dimulai dari Nawang, silakan maju ke depan.
Maju, tolong kamu ambil di sini ada kertas yang berisikan pertanyaan dan kamu harus menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya. Kalau nggak bisa, Bu, Berjoget. Silakan. Iya, pilihlah. aduh nomor 1 tuh katanya joget ya, Bu. Iya, Oh iya, yang joget itu. menari-nari. Susah loh, Bu, ngambil satu, Bu. Tangan dikucing sih. Oh Tuh. Pas, bentar. Siapakah nama ibu? Ibu siapa sih ini? Sunan Giri. Sunan Giri. Ya, siapa jawabannya dari sini tadi? Coba dicari jawabannya. Kalau tidak bisa kamu berjoget ya. Kayaknya nggak ada loh, Bu. Ada, tadi Ibu sudah menjelaskan. Padahal tulisannya besar. Oh besar ya, besar. Kita hitung sampai 3 ya. Kalau Nawang tidak bisa menjawab, Nawang joget. 1, 2, 3. Tahu siapa? Siapa sih ini? Mana tuh tadi? Oh ini. Dewi Sekardaru. Sekardadu. Oh Sekardadu. Iya. Yes. Untuk yang kedua silakan maju, Emma. Merdeka. Sunan Giring diasuh. Ya. Siapa? Udah. Sunan Giring diasuh oleh Nyai Gede. Ayo, apa tadi Ibu sudah menjelaskan? Di sini ada kok. Tulisannya apa ini? Nyai Gede Pinanti. Kita hitung sampai 3. Kalau Emma tidak bisa menjawab, Emma harus Joget. 1, 2, 3. sampai 3 loh. 3. Ayo Emma silakan berjoget. Joget. Aku tahu ini jawabannya apa. Apa? Laki apa? Putra apa? Nyai. Nyai itu laki-laki atau perempuan, Emma? Ya berarti Perempuan. Ya udah, berarti namanya tadi Nyai Ngoreng. Nyai anak goreng. 1, 2, 3. Macan ngompol. silakan duduk, Emma. Masa nggak ada suara joget, Bu? Yang Emma jawab tadi benar ya, yaitu adalah Nyai Gede Pinanti. Nih di sini. Yang mengasuh Sunan Giri, yaitu adalah Nyai Gede Pinanti, seorang saudagar kaya. Yang ketiga silakan maju, Yola. Ya Bu. Di polosnya tuh di belakang itu sini. Tanahnya ngontrak. Ih baru bohong itu. Bisa polos. DIM anak akah di manakah Sunan Giri Ini kelas 9 ya, bukan TK. Sikrisik. Coba di sini kamu cari mana kalimat yang menunjukkan poin tersebut. Apa tuh ini maksudnya? Di manakah Sunan Giri dimakamkan? Jangan dihitung. 1, 2, 3 joget. Joget ya. Nggak mau. Di tengah laut. Nah ini ternyata petinya. Aku tahu. Udah, silakan duduk. Amin di pantai. Sunan Giri wafat. Nih ya. Setelah wafat nih dimakamkan di Bukit Giri dekat Gresik ya. Iya, Bu, aku jawab itu.
Oke, sekian mata pelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri mata pelajaran kita pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong disiapkan. Oh, udah habis. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Yo, kita akhiri mata pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.